Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Dr. Umi Zulfa sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan manajemen, rekan-rekan Pasca MPIA yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali pada mata kuliah ini. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kerangka Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Lanjutan, berisikan etika manajemen, jenis-jenis rencana manajemen, aktivitas dan peran manajer. Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah objektif atau hal-hal yang nyata. Manajemen adalah suatu pokok pembahasan yang universal, dan konsep itu menarik para peneliti dan para praktisi dari bidang yang sangat beraneka ragam. Termasuk di dalamnya ada etika manajemen, jenis rencana manajemen, aktivitas dan peran manajemen. Lalu, apakah itu etika manajemen? Menurut buku karangan Jules R. Terry, PhD, yang diterjemahkan oleh Dr. Winardi S.E. yang berjudul Asas-asas Manajemen, pada halaman 206 dikatakan bahwa etika berhubungan dengan kelakuan pribadi serta kewajiban moral dan yang berkaitan dengan hubungan manusia berkenaan dengan persoalan benar dan salah. Dalam pemikiran umum, etika merupakan kode yang berisi prinsip-prinsip yang nilai-nilai dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku orang atau kelompok terkait dengan hal yang benar atau salah. Kemudian etika juga berhubungan dengan nilai-nilai internal yang merupakan sebagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan mengenai tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis rencana manajemen. Menurut buku yang sama yang berjudul Asas-asas Manajemen yang dikarang oleh Jules R. Terry, pada halaman 218 ada 6 jenis rencana dalam manajemen, yaitu 1. Prosedur, 2. Metode, 3. Standar, 4. Anggaran, 5. Program, 6. Faktor teknis. Prosedur atau tahap kegiatan adalah sebuah prosedur bersifat spesifik dan dibuat khusus untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, dan prosedur-prosedur terdapat pada setiap bagian sesuatu perusahaan. Mereka merupakan kategori perencanaan yang sangat penting. Prosedur-prosedur sangat diperhatikan dalam bidang manajemen perkantoran, produksi, serta bidang penjualan. Yang kedua adalah metode.
Hal yang bersifat fundamental bagi setiap tindakan adalah suatu metode yang dapat kita definisikan sebagai berikut, yaitu sesuatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu dengan cukup memperhatikan sasaran, fasilitas yang tersedia, dan pengeluaran total berupa waktu, uang, serta usaha. Yang ketiga adalah standar. Sebuah standar merupakan suatu jenis rencana, suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai suatu patokan atau tingkat referensi. Yang keempat adalah anggaran atau budget. Budget merupakan sebuah rencana untuk pendapatan atau pengeluaran ataupun kedua hal tersebut yang menyangkut uang, personil, barang-barang yang dibeli, barang-barang penjualan, atau entitas lain mengenai soal apa pihak menganggap bahwa penetapan tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang akan membantu usaha-usaha manajerialnya. Budget bersifat komprehensif dalam arti bahwa mereka mencakup sebuah perusahaan secara keseluruhan atau mereka dapat disusun untuk bagian-bagian daripadanya. Yang kelima adalah program. Program merupakan sebuah rencana yang seringkali mencakup sejumlah besar usaha-usaha, walaupun tidak semuanya dapat diklasifikasi demikian. Sebuah program dapat meliputi sasaran, kebijaksanaan, prosedur, metode, standar, serta budget. Dan yang keenam adalah faktor teknis. Salah satu jenis rencana yang relatif baru adalah diterapkannya approach teknis terhadap sebuah faktor tertentu seperti waktu, biaya, ataupun arus bahan. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajerial. Menurut Profesor Dr. Sondang Pesiagian, MPA, dalam bukunya yang berjudul Fungsi-fungsi Manajerial, edisi revisi, fungsi manajerial merujuk tugas spesifik dari seorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan transfer informasi. Semuanya disatukan dalam 5 fungsi dasar manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian. Perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, manajer menentukan tujuan dan menetapkan strategi. Mereka juga mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan organisasi atau perusahaan. Kedua adalah pengorganisasian. Dalam fungsi perorganisasian adalah menentukan tugas apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus melakukannya. Selain itu, manajer juga menentukan bagaimana mengelompokkan berbagai tugas, siapa yang melapor kepada siapa, dan siapa yang akan membuat keputusan. Pengorganisasian membutuhkan struktur formal, otoritas, dan arah
serta aliran otoritas tersebut melalui di mana subdivisi kerja didefinisikan, diatur, dan dikoordinasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah penggerakan. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik-baik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Henry Fayol menggunakan istilah commanding seperti terlihat dalam karyanya yang monumental, yaitu General and Industrial Administration, yaitu cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando. Kemudian Luther Gulick dalam karyanya Paper on the Science of Administration menggunakan istilah directing sebagai fungsi manajerial untuk menggerakkan bawahannya, mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh para pelaksana kegiatan operasional. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan menurut Fayol adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Definisi penilaian adalah pengukuran dan pembandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Bertolak dari definisi di atas, penyelenggaraan fungsi penilaian didasarkan pada paling sedikitnya adalah 4 konsepsi yang sangat fundamental. 1. Usaha pencapaian tujuan suatu organisasi merupakan proses tidak mungkin tercapai sekaligus. Yang kedua adalah karena usaha pencapaian tujuan akhir merupakan suatu proses, ia dijabarkan menjadi tujuan yang jangkauan waktunya lebih pendek dan sifatnya pun lebih konkret, antara lain karena dikuantifikasikan. Yang ketiga, orientasi waktu dari kegiatan-kegiatan penilaian adalah masa depan organisasi, berbeda dengan pengawasan yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Yang keempat, yaitu perbedaan antara fungsi pengawasan dan fungsi penilaian dapat pula dilakukan dengan melihat perbedaan sasaran antara pengawasan dan penilaian. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, mohon maaf karena saya sendiri belum tahu menjadi seorang manajer. Maka dari itu mohon saran arahannya dari Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Ibu dosen. Saya harapkan bimbingannya. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.